رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه رجليه القبلة ila akhirih. Sadaqallahul azim. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, zat yang telah melimpahkan rahmat dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat dan umur, sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma salam yang makrunan bita'dim semoga senantiasa Allah sudah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan lanjutkan kajian fikih yang mengenai referensi daripada baginda Rasul, bahwa sahabat Abi Humaid As-Sa'idi, siapa itu? Yaitu huwa sahabi ansori syahida badran wa ahda wasairul musyahidi ma'a Rasulillah. Imam Abi Humaid yaitu sahabat Ansor. Kan ada sahabat Nabi yang muhajir, ada sahabat Nabi yang bangsa Ansor, gitu ya. Yang bangsa muhajir itu yang ikut bersama Rasul dari Makkah menuju Madinah, itu sahabat muhajir. Kalau sahabat Ansor yang menunggu di Madinah, gitu ya. Nah ini Abi Humaid itu sahabat Ansor, syahida Badran. Dia menyaksikan bahkan salah satu daripada musyahid, salah satu pengikut perang ketika perang Badar. Kalau kita berbicara perang Badar, Pak, itu masya Allah, sungguh luar biasanya kekuasaan Allah antara umat kafir dan umat muslim. Itu jauh beda, Pak, penduduknya. Jadi
Ketika perang kita hanya mempunyai pasukan muslim, itu ada yang mengatakan 1000 bahkan kurang. Kalau umat kafir itu jauh lebih banyak, 10 kali lebih banyak. Menurut syariat, menurut pikiran, kalau perang itu kalau udah jumlah orang beda aja udah pasti kalah. Tapi Allah tidak mengizinkan kalah. Akhirnya apa? Turunlah para malaikat membantu untuk perang Badar. Akhirnya alhamdulillah dimenangkan oleh kaum muslimin pada perang Badar. Gitu ya. Makanya diabadikan dalam al-qiyam, Tola'al badru alaina. Nah, itu diabadikan, salah satunya mengenang bahwa memang kita telah memenangkan perang antara umat Islam dan umat kafir ketika perang Badar. Nah, ini salah satu sahabat Abi Humaidi menyaksikan menyaksikan terus bersama Rasulullah, bahkan wa tuwfiya awwala walayatu Muawiyatihi, gitu ya, bahkan menyaksikan sampai wafatnya Imam Abi Humaidi. Apa itu? Abi Humaidi As-Sa'idi ini berbicara kepada sahabat yang lain, ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah idza kabbara, apabila ketika takbiratul ihram, ini sedang berbicara tingkah sifat sholat. Saya melihat, kata Abi Humaidi, tingkah Rasulullah sholat, idza kabbara ja'ala yadaihi hadwa mankabaihi. Jadi Rasulullah ketika takbiratul ihram, ja'ala yadaihi, itu diangkat kedua tangannya, hadwa mankabaihi, itu melebahan, meluruskan apa mankabaihi, tak bahasa Indonesia itu pundak ya. Allah, melebahan, jadi meluruskan Allah sampai jari jemari jempol ini sampai ke telinga, daging telinga yang bawah. Allah, jarinya tangan kita itu yang depan dihadapkan semua ke kiblat. Allahu Akbar. Siapa contohnya? Rasulullah yang menyontohkan, gitu ya. Makanya harus kita ikuti sunnah-sunnahnya. Allahu Akbar sekurang-kurangnya. Bahkan kan diafdalkan dalam kitab fikih ada yang mengatakan sekurang-kurangnya seperti ini, jari jemarinya boleh di. Makanya ada yang kalau ada sholat orang yang sholat Allahu Akbar itu mengambil referensi hadis ini, Pak. Tapi dikaji lagi oleh para ulama, kalau untuk seperti ini hilang keabdalan. Harus mana? Jempol mah nggak apa-apa, lebah daging telinga. Tapi kalau untuk jari jemari jangan terlalu dikeataskan. Harus rada di belakang, menghadap ke kiblat. Allahu Akbar, gitu ya. Nah, itu ja'ala yadaihi hadwa mankabaihi. Jadi sekurang-kurangnya melebahan pundak. Jangan kurang daripada tidak sepundak-pundak acan, maksudnya. Allahu Akbar, sekadai terus Allahu Akbar. Nah, kita kan sunnah wal jamaah, tapi jangan saling cacat. Kadang-kadang yang penyakit nama orang lain, dia mau sholatnya gitu, ustaz yang penting mau sholat, yang nggak boleh, yang mau dicari kanan, yang tinggal pun yang nggak suka sholat, gitu ya. Mau yang ini, mau yang tidak ada, bahkan yang takbir acan, itu larang. Tapi kita mengikuti daripada hasil hadis Rasul, dicontohkan sekurang-kurangnya Allahu Akbar, gitu ya. Wa idza raka'a, dan ketika ruku, Rasul ruku itu angkana yadaihi min rukbataihi, diletakkan kedua tangan Rasul min rukbataihi, ke lutut dua Rasul. Lutut, Pak, jangan atas lutut, jangan bawah lutut, lagi salah. Jadi pas lutut kita ketika ruku, Allahu Akbar, gitu ya. Bentar saya contohkan ya. Nah, ketika ruku Allahu Akbar,
Gitu ya, jangan di bawah, apalagi di atas. Ini cangkeng dulu, gitu ya. Nah, jadi harus rukbataihi, ya, di lutut kita. Summa hasoro, kemudian ngadatarakan, didatarkan sekira-kira kita menaruh papan di pundak kita itu bisa lurus, dikira-kira aja panas. Itu ya mulai waktu ngeker-ngeker ya sedih lurus-lurus kencang gitu ya. Nah kan kita punya perasaan kan orang ya, masih semua juga punya perasaan lah. Gitu, yang punya perasaan oh segini pasnya, segini nggak pas gitu. Sekira-kira kita bisa hasoro udah lurus, gitu, itu udah sempurna lugu kita. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Dhahrihi, lebah pundak kita. Fa'idha rafa'a, nah apabila sudah ngangkat daripada ruku, raksahu istawa. Sami Allah berarti iktidal. Istawa hatta ya'uda kullu faqarin. Gitu ya, makanahu. Nah, di sini jadi iktidal yang sempurna itu diajarkan oleh Nabi ketika ngangkat sami Allahu liman hamidah. Nah, itu persis ucapan takbir kita mengikuti gerakan iktidal kita. Tidak salah satunya kejar-kejaran. Gimana kejar-kejaran? Maksudnya dari ruku ini mau orang udah gini duluan tapi baru ngomong sami Allahu liman hamidah. Atau sebaliknya sami Allahu liman hamidah tapi badannya masih menuju ke atas. Nah, itu yang salah. Gitu ya. Jadi harus pas. Sami Allahu liman hamidah. Nah, inilah berbagai pendapat ulama, ahli hadis, ahli fikih. Ketika iktidal silahkan ngambil yang manapun, mau yang sami Allahu liman hamidah ke bawah silahkan, sami Allahu liman hamidah kembali ke posisi takbir silahkan, yang penting jangan ke belakang. Sami Allahu liman hamidah kaburi ulai kalau gitu ya. Jadi ke bawah silahkan, ke atas silahkan, gitu ya. Hatta yauda faqarin makanahu. Fa idza sajada, nah apabila sujud, ketika sujud Rasul wada'a yadaihi ghairu muftarishin wala qabidiha, gitu ya. Ketika sujud dilihatnya oleh sahabat Abi Humaidi, ini Rasul ketika sujud menaruh yadaihi, kedua tangannya ghairu muftarishin, tidak dijabarkan. Nah, ini yang dijelaskan minggu kemarin ya. Tidak muftarishin. Muftarishin itu dilebarkan, digelarkan tangannya, tidak seperti ini di atas lutut. Gitu ya. Tidak dikepel lagi. Jadi sedang. Jadi hanya seala kadar dirapatkan. Ketika duduk ketika faida wadoa yadaihi ghairu muftarishin, gitu ya. Nah, apabila sujud, berbicara tentang sujud, Allahu Akbar, tangan kedua Rasul tidak ngajabaraken, artinya tidak dijabarkan seperti ini, tidak dikumpulkan seperti ini, Pak. Ketika sujud pasti kumpul dan seperti itu. Wala qabliha, dan juga tidak disebalikkan ketika sujud ini. Disebalikkan seperti ini, gitu ya. Nah, mana yang benar? Yang benar itu ditaruhlah tangan kita ke atas sejadah, gitu ya, baru dijeberkan, gitu ya, baru dijeberkan. Wastaqbala, kemudian dihadapkan bi atrafi asabi'ihi, dihadapkan seluruh jemari-jemari Rasul, jemari kaki Rasul ke kiblat. Nah, ini yang susah nih kadang-kadang. Ketika sujud, jari jemari kaki semua dihadapkan ke kiblat. Kita mah kadang-kadang diemprehkan banyak. So kelihatan tuh. Kalau sholat di belakang ada. Kalau kita dibilang masih muda, jangan sekolah. Dibilang ke sekolah, dia sholatnya belum punya letih, gitu ya. Nah, ketika sujud
Ini jari jemari kaki kita dihadapkan semua ke kiblat. Artinya apa? Dilipat semuanya biasa. Seperti duduk di antara dua sudut. Tidak hanya kaki kanan, kaki kiri, dua-duanya. Gitu ya. Supaya apa dalilnya? Supaya semua anggota badan kita akan menjadi saksi nanti jaga ketika kita menghadap Allah. Kaki kita, tangan kita, badan kita semua dipakai sholat, itu semua akan menjadi saksi. Ketika kita melaksanakan sholat kan ya, semua akan menjadi saksi. Kalau tangan kita benar lagi sholat, kaki kita benar, kita semua lagi sholat. Wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra nasobal yumna. Nah terus apabila duduk ketika rakaat kedua jalasa ala rijlihil yusra wa nasobal yumna, dijadikan gitu ya duduknya kaki sebelah kiri Rasul wa nasoba dan mencegah gitu ya, jadi meluruskan kaki yang belah kiri, yang belah yang belah kiri dipajekkan, yang belah kanan diluruskan. Itu maksudnya waktu rakaat tahiyat awal gitu ya, itu tahiyat awal gitu ya, jangan diebrekan kakinya tetap jari jemarinya hadapkan ke kiblat, yang belah kanan, yang belah kiri. Tadi dijelaskan nasoba di sini yaitu dipajekkan, Pak. Dipajekkan seperti ini umpamanya. Jadi kaki kita ketika duduk di antara tahiyat, nah kaki yang sebelah kanan seperti ini, yang sebelah kiri itu dipajak. Pajak itu maksudnya diluruskan, Pak. Harus lurus seperti ini. Ini ada tuh kadang-kadang gerakan-gerakan yang tidak ada dalil, yang seperti ini, gitu ya. Ada yang seperti ini, kadang-kadang ada juga yang betul yang kaki sebelah kiri tapi belah kanannya seperti ini, gitu ya. Nah kita sekarang mengikuti dalil Rasul, yang mana Rasul diajarkan kaki sebelah kanan dan sebelah kiri itu ternyata ada posisinya masing-masing. Khusus yang sebelah kiri itu dia harus dipancekan, harus diluruskan, didudukan di atas bokong kita, gitu ya. Wa idza jalasa fi rakaatil akhir, nah berbeda dengan duduk rakaat akhir ketika tahiyat akhir. Qadama rijlahul yusra wa nasobal ukhra. Ya kalau itu yaitu harus qadama, harus dimasukkan kaki kanan ke kaki kiri, rijlaihil yusra wa nasobal ukhra, dan dipajekkan yang sisanya, gitu ya. Wa qa'ada ala maq'adihi, dan duduk maq'adihi di sini, Pak, yang dimaksud ketika duduk tahiyat dimasukkan sempurna tangan dan posisi kepala di sebelah kiri kanan. Nah itu pun harus kata ahli fikih, kalau tidak ada udzur, kalau tidak ada sakit yang memang sekira-kira penyakit itu, kalau kata dokter ini jangan dulu kalau sholat kan kalau sholat susah seperti itu, kalau enggak penyakit yang diderita oleh kita sekira kita duduk yang seperti sempurnanya sholat kita nggak bisa karena menahan sakit, boleh duduk yang lain. Itulah keringanan ketika kita mengkaji fikih. Jangan punya dalil harus duduk seperti ini, ketika nggak bisa duduk seperti ini terus lain mau sholat, nah itu salahnya. Mau sholat lah, ya itu menang. Nah kalau mengkaji fikih masuk mudah, Pak. Jadi kalau kita mengkaji syariat itu insya Allah semua akan menjadi mudah, gitu ya. Jangan merasa susah ketika mengkaji fikih, bahkan meninggalkan. Alhamdulillah. Kalau kita berbicara tentang kewajiban orang melaksanakan sholat, jangankan sakit, ada orang yang curhatlah kepada Rasul.
Orang buta nanya ke Rasul, wahai Rasul, saya buta dari bayi. Apakah saya dapat keringanan sholat? Karena saya buta. Keringanan sholat gimana? Kan kata Rasul itu harus wajib semua orang mukmin yang balik, yang berakal harus wajib berjamaah. Sementara saya menuju masjidnya aja susah. Bagaimana tanggapan Rasul? Kata Rasul, apakah ente masih terdengar suara adzan? Masih. Wajib ente datang ke tempat masjid, ke tempat berjamaah. Kalau masih terdengar suara adzan, Masya Allah. Yang buta Pak, wajib berjamaah. Iya Pak, kurang buta. Ente becak enggak, sehat afiat, ke masjid ke musola, ke tempat jamaah. Telok. Eta derajatnya lebih rendah daripada orang yang buta. Ya Allah, gitu ya. Nah itu orang yang buta pun disuruh berjamaah sama Rasul, gitu ya, disuruh berjamaah. Saking apa? Saking utama-utamanya fadilah berjamaah sholat. Bahkan disebutkan kan ya, kalau kita mengkaji tentang sifat-sifat orang munafik di dalam sholat, itu ada 6 perkara Pak. Salah satunya tadi watakhallufu an jama'atiha. Dia meninggalkan. Takhallufu itu menyia-nyiakan awalnya. Lah, jamaah ini di rumah 3 rakaat, di musola 3 rakaat, di masjid 3 rakaat. Sama aja. Nah, itu sifat-sifat orang munafik di dalam sholat. Kalau orang munafik itu Pak, apa namanya? Ketika di hadapan manusia dia bisa mulia, tapi di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Ciples seperti orang yang dicontohkan oleh Rasul, ketika seluruh orang di alam dunia ini tidak tahu kehadiran orang tersebut, tapi di atas langit dia sangat mulia dipandang oleh para malaikat. Bahkan dipintakan, disuruh kepada sahabat Rasul untuk meminta doa itu pemuda. Wahai Umar, pintakanlah kamu doa kepada orang yang ada di tempat tersebut. Orang Anu binti Anu bin Anu. Dicarilah orang tersebut, jangankan masyarakat, jangankan negara tersebut, tetangganya aja nggak tahu sama yang namanya itu orang. Tapi kenapa itu orang bisa mulia? Sampai Rasul suruh minta doa kepada pemuda tersebut, bahkan malaikat pun semua memuji. Akhirnya kata Rasul, karena kemuliaan beliau itu bisa dikenal di atas langit, karena itu pemuda sangat memuliakan ibunya, sangat memuliakan orang tuanya. Jadi ketika kebetulan ibunya sedang sakit, dirawat dengan penuh ikhlas. Ketika makan dikasih makan, ketika mohon maaf buang air besar, buang air kecil, dibersihkan, disalini, dirawat sebaik mungkin, tidak ada keluh sama sekali. Itulah derajat anak yang bisa mengangkat derajat seluruh sahabat-sahabat yang lain. Masya Allah, dengan memuliakan orang tua. Gitu ya, kebalikan kadang-kadang zaman sekarang. Orang tua bisa ngasuh anak 9 bahkan lebih, bisa keasuh sama orang tua. Tapi jajal anak 13 bisa enggak tuh? Jangan sekarang ngurus orang tua satu. Kadang-kadang pahiri-hiri ya. Udahlah sama kakak aja mama. Sama kakak aja banyak urusan, banyak kerjaan ya kan. Dia menggambarkan udah dah. Taruh aja buruk mama ke panti jompo, awas anak doraka kayak gitu. Gitu ya. Naruh orang tua sendiri disuruh ke panti jompo. Masya Allah, kayak nggak punya anak aja. Itulah contohnya tadi Rasul disuruh kepada sahabat untuk memintakan doa kepada pemuda tersebut. Sungguh sangat luar biasa. Ini kembali tadi takhalluqu an jama'atiha, menyia-nyiakan bahkan meninggalkan berjamaah sholatnya. Itu ciri-ciri sifat-sifat orang-orang munafik di dalam sholat. Terus yang seterusnya kata Nabi, al-kaslu inda qiyami ilaiha, bermalas-malasan
ketika melaksanakan sholat. Itu ciri-ciri orang munafik. Dilihat gitu aja Pak. Gitu ya. Tidak harus tidak harus kita menunjuk, memfitnah seseorang. Wah, ini mah orang yang munafik. Tidak. Dari tingkah lakunya aja. Kalau ada orang yang ketika hayya 'alas shalah, datang waktu sholat, tapi dia sholat lagi, pakai sama karak tadi, luha, lehe, males-malesan. Nah, itu ciri-ciri orang munafik di dalam sholat, bermalas-malasan ketika melaksanakan sholat. Gitu ya, bermalas-malasan. Makanya apa? Dikatakan kan ya, man ta'awwada ala takhiris sholati. Ini kata ulama mutaakhirin, man ta'awwada ala takhiris sholati falyastahiyana li takhiri fi kulli umuri. Kata ulama, barang siapa yang sudah berani apa? Berani mengakhir-akhirkan sholatnya, falyatahayya'a li takhiri fi kulli umuri. Maka dia harus bersiap untuk mengakhirkan, maka dia harus bersiap-siap akan diakhirkan seluruh perkara-perkara, setiap perkaranya, setiap urusan-urusannya, setiap urusan hidupnya akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya zawajin, daripada dia mempunyai istri, umpamanya pemuda, ada yang belum punya istri tapi minta mahayat kawin tapi sholat mah api-apian, itu jauhkan Pak jodohnya Pak. Makanya pemuda yang mau dapat istri gitu ya, cepat-cepat dapat istri, awalkan sholatnya. Ketika datang waktu sholat, awal sholatnya diakhiri. Apalagi sampai angkat sholatnya kebelah, nah itu akan diakhirkan tuh kata ulama. Zawajin salah satunya gitu ya, akan diakhirkan tuh daripada dia mempunyai suami kalau mempunyai istri. Apalagi wadifah. Apa ini wadifah? Wadifah itu kelakuan pekerjaan kita. Gitu ya, pekerjaan kita tuh siang malam kita banting tulang, tapi duit nama kemana bawa? Nyangsak naik kan? Itu kepanggil. Nah itu salah satunya tuh. Mungkin daripada sifat kita gara-gara tadi mengakhirkan sholat. Gitu ya. Jadi daripada pekerjaan kita pun akan dijauhkan keberkahan. Gitu ya, daripada wadifah. Mana lagi? Dzurriyyatin, daripada anak-anak kita. Anak-anak kita kenapa? Afiyah. Anak-anak kita, diri kita, istri kita, keluarga kita dijauh, diakhirkan, maksudnya ditibakan daripada rasa sehat. Jadi akan ditibakan sakit Pak. Itulah ancaman para ulama dijelaskan untuk orang-orang yang coba-coba untuk mengakhirkan sholat. Mana lagi akan diakhirkan taufiki, akan diakhirkan dia diberikan taufik. Nah ini nikmat yang paling besar sebenarnya Pak. Taufik dan hidayah itu beda. Kalau taufik itu diturunkan atas dasar perjuangan kita. Kalau hidayah itu hidayah semata-mata diturunkan oleh Allah untuk orang-orang yang sudah benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ada orang yang melihat orang lain rajin berjamaahnya, rajin sholatnya. Ada orang lain yang melihat, Mang Anu Pak Anu rajin amat ya sholatnya. Ini orang yang melihat itu belum rajin sholat, tapi melihat tingkah laku orang yang rajin sholat, Bapak Anu rajin amat sholatnya, pengen seperti dia. Nah itu udah turun hidayah. Kalau itu orang udah diturunkan hidayah oleh Allah, dia berjalan. Oh kalau gitu mas saya juga harus mengikuti dia. Ya saya udah tua, udah mau kemana, ya pasti jauh. Dekat ke depan, jauh ke belakang. Mau mengikuti dia lah, mau ikut sholat berjamaah. Nah itu orang bisa dikatakan dapat hidayah dan dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah untuk taufik di sini perjuangan. Datang waktu maghrib, ditambah malam Selasa, ditambah hujan di tadi, Masya Allah, taufik dong nah. Perjuangan kita mana? Datang waktu hujan.
Kalau kita memaksakan, nah itu dipaksakan jalan kita ke tempat berjamaah karena diniatkan sesudah berjamaah ini ada Ustaz Ahmad mau ngaji, niat mau ngaji, niat dapat berjamaah, dapat ngaji. Nah itu turun taufik untuk itu orang. Nah kalau udah mendapatkan taufik di sini, idza hanat alaika sholata, akan dipastikan dia akan menang daripada berbagai macam hal-hal di dunia. Karena ta'rifnya alam ta'lam anna sholata iktaronat bil fallah. Karena ta'rifnya, apakah kamu tidak mengetahui, kata ulama, bahwa sesungguhnya sholat itu ngawengku, bertujuan untuk orang-orang yang meraih kemenangan. Di dalam adat kata Pak Opik, hayya 'alas sholah 2 kali. Mari menuju sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Nah, orang yang datang ke tempat berjamaah, orang yang datang ke tempat taklim, itu hakikatnya orang-orang yang menang atas dasar menang daripada seluruh godaan dan hawa nafsu. Apa jaminannya? Jaminannya fakaifa tatlubu minallahi taufiqi wa anta lahaqqahu ghairu mujibin. Maka seluruh hajat-hajat, seluruh kebutuhannya di alam dunia dan di akhirat akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia akan diberikan kemenangan oleh Allah, bahkan nanti sampai di akhirat akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pakai batat buku. Maka sebaliknya, maka bagaimana mungkin orang yang bertujuan untuk mendapatkan taufik dari Allah sementara dia mengakhir-akhirkan sholat, atau nggak bakal terima sama Allah Subhanahu wa ta'ala kalau orang yang mengakhirkan sholat. Itulah salah satu perkataan daripada ulama-ulama mutaqaddimin. Nah inilah, jadi kembali daripada sifat-sifat orang munafik itu salah satunya malas ketika melaksanakan ibadah sholat. Nomor seterusnya wa mura'atun nasi fi fi'liha, gitu ya. Dia ini orang rajin sholatnya tapi ada maunya, hanya untuk pamer. Awas, itu ciri-ciri orang munafik, Pak. Ada sholat pengen pamer doang, kelihatan sama orang lain bahwa gua rajin. Kalau udah nggak ada orang yang kita buat lihat pamer, dia nggak sholat lagi. Itu orang munafik ketika sholat, gitu ya. Nah ini untuk mengkaji syariat. Tapi ada baiknya juga. Ada kalanya kita takut tidak melaksanakan kewajiban Allah atas dasar satu orang. Contoh, umpamanya dicontohkan oleh saya, ini preman Bangkarwara, waduh, tukang torok, tukang tukang begal dan lain sebagainya lah, tukang kotor. Tapi dia punya keimanan di dalam hatinya. Tapi seumur hidupnya sholat nggak pernah, ngaji apalagi. Tapi dia mendengar ada kiai rajin ngaji di situ, dia malam anu. Nah itu kebetulan satu waktu itu dia nongkrong di depan musola, datang waktu maghrib yang lain mau sholat, dia mah nggak sholat. Datang waktu isya yang lain mau sholat, dia mah nggak sholat. Gitu ya. Tapi ketika datang itu ulama ke musola tersebut mau ngisi ngaji sebelum isya, dia melihat ulama tersebut merasa malu. Takut amat ya, malu amat ya. Ada kiai, ada ustaz, kok ngomong di sini nggak sholat. Nah akhirnya tersentuh dengan rasa takut tersebut terhadap manusia, itu ada baiknya. Mana dikisahkan dulu di zaman Sayyidina Umar Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Dulu ada satu pemuda, Pak. Ini sebagai contoh, ada baiknya ketika kita takut kepada manusia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini ada satu pemuda waktu pagaweana mabok umur putih, Pak. Masya Allah, umur putihnya kayak botol lagi ya, mabok umur putih, gitu ya. Akhirnya satu waktu bertemulah pas hamprok
dengan Sayyidina Umar. Masya Allah. Dari jauh udah kelihatan ini pemuda lagi pegang botol. Di jauh ada Sayyidina Umar. Disempitkan Pak. Di bawah bajunya. Terus Sayyidina Umar. Wahai pemuda, kata Sayyidina Umar, itu apa yang ada di tanganmu? Disempitkan. Waduh, saking takutnya Sayyidina Umar. Yahudi aja diserampam Pak kepalanya Pak. Itu pemuda saking ada rasa takut kepada Sayyidina Umar berdoa di dalam sirrihi, di dalam hatinya. Seraya memegang botol yang ada di dalam, botol anggur, botol apa namanya, arak, botol memabukkan. Itu seraya berdoa kepada Allah, Ilahi, wahai pangeranku, ya Allah, jikalau engkau apa namanya, janganlah engkau berikan kepadaku rasa takut. Artinya apa? Gusti, jangan engkau membuat aku malu di depan Amirul Mukminin. Jangan sampai engkau membuat aku mempermalukan diriku ini yang sedang mabuk di depan Amirul Mukminin. Saya malu. Jikalau engkau apa namanya menerima, jikalau engkau menutupi seluruh aibku ketika mabuk ini, niscaya aku akan berhenti daripada melakukan mabuk. Gitu ya, itu doa kayak gitu Pak. Akhirnya dia taubat intinya Pak. Seraya berdoa kayak gitu di dalam hati. Akhirnya kata pemuda itu sambil bohong, sambil ngumpetin, apa itu kata Sayyidina Umar yang ada di tanganmu? Oh, ini mah cuka, wahai Amirul Mukminin. Yang tadinya sudah doa tuh, coba tunjukkan kepadaku. Ditunjukkan Pak. Dengan izin Allah, itu yang tadinya arak berubah jadi cuka. Masya Allah. Kenapa? Bisa babi taubatihi, sebab dia taubat dengan bersungguh-sungguh. Jikalau engkau menutupi aibku, aku akan bertaubat, tidak akan meminum arak lagi selama-lamanya. Akhirnya sebab apa namanya, sebab benar-benar taubatnya itu hamba, dirubah yang tadinya arak menjadi air cuka. Disitulah itu satu pemuda bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh sampai akhir hayatnya. Dia tidak melakukan permabukan lagi, bahkan tidak menyentuh barang-barang yang seperti diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, jadi ada halnya ketika kita, ada baiknya ketika kita ibadah kepada Allah takut dengan satu perkara. Gitu ya. Ada misalkan ada orang yang tadinya nggak mau ngaji, gara-gara lihat ustadz, malu sama ustadz tiap minggu kesini, dia ikut ngaji, itu bagus gitu ya, daripada ustadz tiap minggu ngebrek-brek, dia ngetel hadir gitu ya, itu yang kurang enak gitu ya. Inilah, jadi wamura'atun nasi, yang tidak boleh pamer, yang tidak boleh itu kata ulama, pamer itu yang tidak boleh. Meskipun maaf umpamanya ada bapak-bapak yang rajin ngajinya, tapi tiap ngaji hayang pamer biasa Pak. Pamer gimana maksudnya ini? Kalau zaman sekarang gampang kan dia di muraahnya. Di muraahnya itu maksudnya update status, Masya Allah. Ada ngelaksanain doa sholat duha. Habis beres buruk salam buka aja doa. Allahumma inna Tuhan bukan. Alhamdulillah guys, dua rakaatnya ini udah selesai dua. Muraatun nas itu takut menyimpang hati kita Pak. Jangankan sholat sunnah, sholat tahajud, kalau niatnya wa muraatun nas, pamer terhadap manusia, itu salah satu ciri-ciri orang munafik di dalam sholat. Gitu ya. Maka singkirkan tuh sifat-sifat semacam itu. Jangan kita pengen terlihat pamer, jangan kita pengen terlihat oleh orang lain, gitu ya. Sebab itu yang akan mengurangi ganjaran amalan kita Pak. Mana lagi? Wa takhirha, tadi mengakhirkan, dan juga sama wa nakruha. Nakru di sini yaitu tergesa-gesa. Nah itu dicirikan tuh oleh kita tuh. Kalau ada orang yang sholatnya tergesa-gesa, buru-buru, tergesa-gesa orang. Nah itu ciri-ciri orang sholat munafik.
bergesa-gesa, gitu ya, tidak khusyuk. Wa qillatu dzikrillahi fiha, sedikit ingat kepada Allahnya di dalam sholat, gitu ya. Jadi kan takrif sholat itu kan apa namanya, inna sholata lidzikri kan, sesungguhnya sholat itu lidzikri, gitu ya, untuk mengingat kepada Allah, itu takrif sholat kan, gitu ya. Kalau udah sholat, bisa sholat, orang bisa mengingat kepada Allah, insya Allah sholatnya nggak bakal tergesa-gesa, nggak bakal apa, gaflah di sini yaitu lupa, gitu ya. Kenapa kita kebanyakan sholat kita tergesa-gesa dan gaflah? Gara-gara di hati kita buyar, tidak ada Allah di hati kita. Allahnya hanya sebatas lisan, Allahu Akbar. Habis Allahu Akbar, udah. Makanya kan di situ, makanya apa namanya, timbulnya kekhusyuan itu diusahakan. Di samping kita mengikuti syariat-syariat, kajian-kajian kita fikih, itu kita harus mengerti daripada arti yang kita baca ketika membacaan sholat. Itu bisa meningkatkan kekhusyuan, gitu ya. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Hati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu insya Allah bisa nempel tuh, bisa narik kekhusyuan. Tapi kalau udah orang tadi tuh Allahu Akbar, hanya Allahu Akbar, lisan tidak membaca apapun, kalau udah lisan tidak membaca apapun, mau udah jauh daripada narik kekhusyuan, acak-acakan sholatnya, gitu ya. Nah itulah dzikrullahi fiha, sedikit mengingat dzikir Allah di dalam sholat. Wa takhalluqu an jama'atiha, dan tadi yang terakhir yaitu nia-nia meninggalkan sholat secara berjamaah. Itulah jadi ciri-ciri 6 perkara, sifat-sifat orang-orang munafik di dalam sholat. Maka mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari beda sifat tersebut. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan ilmu yang bermanfaat. Selamat hidup.